adalah sebuah karya sastra lama yang isinya merujuk pada cerita fiksi atau hayalan. Dongeng banyak mengandung pesan moral. Dongeng juga biasanya diceritakan secara lisan atau turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ciri-ciri dongeng: yang pertama, lisan atau dari mulut ke mulut sebagai lagu penghantar tidur, hiburan, atau saran turun-temurun. Yang kedua, berisi nilai-nilai moral dan pendidikan. Yang ketiga, plotnya sederhana. Yang keempat, ceritanya singkat. Yang kelima, karakter tidak dijelaskan secara detail. Yang keenam, ketiga, dalam bentuk tulisan. Dongeng biasanya ditulis dalam gaya tulisan lisan. Yang ketujuh, pendahuluan dan pengantar cerita, pendek dan langsung tentang topik atau inti cerita. Pada unsur dongeng. Dongeng terbagi dalam dua unsur, yakni yang pertama kita akan bahas unsur intrinsik. Dalam unsur intrinsik ada beberapa bagian. Yang pertama adalah tema. Tema merupakan suatu gagasan pokok yang mendasari terbentuknya sebuah dongeng. Kemudian ada latar. Latar atau setting merupakan suatu ruang, waktu, suasana, serta juga alat pada peristiwa atau kejadian yang terjadi dalam sebuah karya sastra. Kemudian ada alur. Alur atau plot merupakan jalan cerita dalam sebuah karya sastra. Kemudian ada tokoh. Tokoh merupakan pelaku dalam sebuah cerita. Penokohan atau watak atau karakter tokoh. Penokohan merupakan watak, sifat, sikap, kondisi fisik, serta juga karakter yang dimiliki oleh tokoh dalam sebuah cerita. Kemudian ada sudut pandang. Sudut pandang merupakan posisi pengarang dalam memandang suatu peristiwa dalam sebuah cerita. Kemudian ada amanat. Amanat merupakan sebuah pesan yang ingin disampaikan seorang penulis atau juga pengarang cerita kepada pembaca. Yang pertama, latar belakang masyarakat merupakan faktor-faktor di dalam lingkungan masyarakat penulis yang mempengaruhi penulisan dongeng oleh penulis tersebut. Beberapa contoh latar belakang masyarakat ini antara lain: yang pertama, ideologi negara; yang kedua, kondisi politik; yang ketiga, kondisi sosial; yang keempat, kondisi ekonomi; dan yang kelima, nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Yang kedua, latar belakang pengarang. Latar belakang pengarang merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi penulis dongeng tersebut. Beberapa faktor latar belakang pengarang ini antara lain: yang pertama, riwayat hidup penulis; yang kedua, kondisi psikologis; yang ketiga, aliran sastra penulis. Tentang jenis-jenis dari dongeng. Dongeng tentunya memiliki berbagai jenis dengan karakter yang berbeda pula. Yang pertama yang akan saya jelaskan ialah mengenai jenis dongeng mitos. Mitos adalah dongeng yang isinya atau karakternya merujuk pada roh, setan, jin, atau dewa dan dewi. Meskipun kedengarannya sangat tidak masuk akal dalam masyarakat modern, namun tetap masih ada saja yang percaya pada mitos tersebut. Yang kedua ada jenis dongeng sage. Sage adalah sejenis dongeng yang berkaitan dengan kisah tokoh-tokoh tertentu. Yang ketiga ada jenis dongeng legenda. Legenda itu adalah dongeng yang sudah dikenal banyak orang seperti cerita rakyat dan dianggap telah terjadi. Biasanya dikaitkan dengan tokoh sejarah, peristiwa aneh, dan juga asal-usul. Yang keempat ada jenis dongeng cerita atau jenis dongeng cerita lucu. Cerita lucu di sini adalah dongeng dengan elemen menghibur atau komedi. Yang kelima ada jenis dongeng cerita pelipur lara. Kisah penghibur juga semacam dongeng yang menghibur atau memiliki unsur komedi. Perbedaannya dengan cerita lucu biasanya adalah bahwa kisah pelipur lara disertai oleh seorang dalang yang menggunakan media boneka. Yang terakhir adalah jenis dongeng perumpamaan. Jenis dongeng perumpamaan ini tujuan utamanya adalah untuk menyampaikan begitu banyak hal seperti nilai moral dan juga pendidikan, dan fitur khusus adalah penyediaan nilai-nilai perbandingan.